Assalamualaikum, kembali lagi bersama Elvan Vander dalam Al-Kisah. Video sebelumnya kita sudah bahas kota yang menjadi saksi bisu peradaban Islam di dunia. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu kota tersebut, yaitu Alhamra yang ada di Spanyol, Andalusia. Bagaimana berdirinya Alhamra? Yuk tanpa lama-lama kita bahas saja. Begini ceritanya. Oh ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini. Diawali dari penaklukan Andalusia oleh pasukan Muslim. Pada tahun 711 Masehi, seorang jenderal Muslim bernama Tariq bin Ziyad memimpin pasukan terdiri dari sekitar 1.700 orang melintasi Selat Gibraltar menuju semenanjung Iberia. Tariq dengan keberanian dan taktik cemerlangnya berhasil menaklukkan pasukan Visigoth yang berkuasa di wilayah tersebut. Kemenangan di pertempuran Guadalete membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut dengan kota-kota seperti Toledo dan Cordoba jatuh ke tangan Muslim. Penaklukan ini menandai awal dari hampir 800 tahun kekuasaan Islam di Andalusia. Selama periode ini, kerajaan-kerajaan Islam tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah Andalusia. Kota-kota tersebut menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya yang maju, pemerintahan yang adil dan sistematis, serta toleransi terhadap berbagai agama dan budaya menjadi fondasi utama kejayaan Islam di Andalusia. Lalu faktor apa saja kejayaan Islam di Andalusia? Andalusia menjadi pusat peradaban Islam berkat sejumlah faktor, yaitu faktor politik, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan dalam administrasi pemerintahan, perkembangan infrastruktur, dan inovasi di bidang pertanian dan perdagangan mendorong kemakmuran wilayah tersebut. Sistem irigasi yang canggih, pengembangan lahan pertanian yang subur, dan kebijakan perdagangan yang terbuka memperkuat ekonomi Andalusia. Selain itu, kontribusi intelektual, seni, dan budaya yang dihasilkan selama masa kejayaan Islam di Andalusia sangat signifikan. Cordoba misalnya dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dengan perpustakaan besar dan universitas yang menarik cendekiawan dari seluruh dunia. Seni arsitektur juga berkembang pesat dengan bangunan-bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan tentunya Istana Alhamra. Kemudian pembangunan dan perkembangan Istana Alhamra oleh dinasti Bani Ahmar. Pada tahun 1232 Masehi, Sultan Muhammad bin Al-Ahmar mendirikan dinasti Bani Ahmar di Granada dan membangun Istana Alhamra di atas Bukit La Sabika. Istana ini dirancang sebagai pusat pemerintahan, tempat tinggal, dan benteng pertahanan yang kokoh, dikenal dengan nama Ka'lat Alhamra atau Istana Merah. Istana ini menjadi simbol kemegahan dan kekuasaan dinasti Bani Ahmad. Para penerus Sultan Muhammad bin Al-Ahmar melanjutkan pembangunan dan renovasi istana ini. Sultan Muhammad II, Sultan Muhammad III misalnya, menambahkan menara pengawas, tempat pemandian umum, dan masjid. Renovasi ini menjadikan Alhamra sebagai salah satu bangunan paling megah dan strategis di Granada. Fungsi Alhamra ini dan peran Istana Alhamra dalam pemerintahan dalam kehidupan sosial. Selama masa kejayaan dinasti Bani Ahmar, Istana Alhamra berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat tinggal, dan benteng pertahanan. Istana ini menjadi pusat komando pertahanan negara, mengawasi keamanan dan stabilitas wilayah Granada. Selain itu, Alhamra juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya. Taman-taman yang indah, aula-aula yang megah, dan pemandian umum di dalam istana menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi masyarakat Granada. Istana Alhamra juga berperan penting dalam penyebaran seni dan ilmu pengetahuan. Keindahan arsitektur dan dekorasi istana ini mencerminkan kejayaan seni Islam. Sementara perpustakaan dan ruang-ruang belajar di dalamnya menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran. Setelah mengalami kemajuan, akhirnya Alhamra pun mengalami kemunduran, sekaligus menandai keruntuhan kejayaan Islam
di Spanyol. Dan ini faktor-faktor penyebab keruntuhan dinasti Bani Ahmad dan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Keruntuhan dinasti Bani Ahmad dan berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Konflik internal, kelemahan politik, dan ekonomi dalam dinasti Bani Ahmad melemahkan kekuasaan mereka. Sementara itu, serangan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand V dan Ratu Isabella dari Spanyol semakin memperburuk keadaan. Pada tahun 1492, setelah berbulan-bulan pertempuran yang sangat sengit, Granada akhirnya jatuh ke tangan pasukan Kristen, menandai akhir dari kekuasaan Islam di Spanyol. Kemudian kondisi dan fungsi Istana Alhambra pasca kekuasaan Islam. Setelah berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol, Istana Alhambra mengalami berbagai perubahan. Fungsi dan pemeliharaan istana ini sempat digunakan sebagai istana kerajaan oleh penguasa Kristen. Beberapa bagian istana diubah dan ditambahkan dengan elemen-elemen baru sesuai dengan kebutuhan penguasa baru. Meskipun demikian, banyak bagian dari istana ini tetap dipertahankan dan dirawat karena nilai sejarah dan keindahan. Apa makna dan relevansi Istana Alhambra dalam budaya dan pariwisata modern saat ini? Nah, saat ini Istana Alhambra menjadi salah satu objek wisata paling populer di Spanyol. Keindahan arsitektur dan sejarah panjangnya menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Istana ini tidak hanya menjadi simbol kejayaan masa lalu, simbol kejayaan Islam, tetapi juga sebagai pengingat pentingnya toleransi dan keragaman budaya. Keberadaan Istana Alhambra membantu meningkatkan pemahaman publik tentang sejarah Islam di Andalusia. Karena banyak kontribusi yang signifikan yang diberikan oleh peradaban Islam terhadap perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan budaya di Eropa. Dengan demikian, Istana Alhambra tetap menjadi saksi bisu kejayaan dan keruntuhan Islam di Spanyol, serta berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mengingatkan kita akan pentingnya memelihara warisan budaya dan sejarah. Demikian, semoga bermanfaat, mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap sejarah, menjadi hikmah dan pembelajaran juga inspirasi bagi kita. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, enaknya kita bahas apa lagi nih video selanjutnya?